Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ada di rumah, insya Allah masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi ataupun melanjutkan bagian pada video sebelumnya, ya, untuk matematika peminatan kelas 10. Masih dengan tema yang sama ataupun dari bab yang sama, yaitu tentang eksponen dan logaritma, subbab eksponen. Kita lanjut ya. Nah, ini KD-nya masih sama ya adik-adik, KD 3.1 dan KD 4.1, masih tentang eksponen dan logaritma. Selanjutnya IPK-nya adalah IPK yang masih sama ya, 3.1.6, menyelesaikan persamaan eksponensial. Nah, karena video sebelumnya sudah saya jelaskan, persamaan eksponensial itu ada beberapa macam bentuk yang akan kalian laksanakan atau kalian ketahui gitu ya. Nah, ini dia persamaan eksponensial sudah kemarin ya, yaitu yang mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Ini sudah ada penjelasannya pada video sebelumnya. Nah, ini juga bentuk-bentuk persamaan eksponen yang kemarin sudah kita bahas, dua bentuk ya. Yang bentuk pertama A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Bentuk yang kedua sudah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, hari ini kita bahas satu bentuk saja ya, yaitu mengenai bentuk ini ya, A ini koefisiennya, kemudian A pangkat Fx dipangkatkan 2 tambah B dalam kurung A pangkat Fx tambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk apa? Nantinya kita lihat pada slide berikut. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi bentuk ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini dia bentuk seperti ini. A pangkat Fx dipangkatkan 2, kemudian tambah B A pangkat Fx tambah C sama dengan 0. Nah, ini kita baca ini ya. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen yang demikian ini, di mana A-nya besar 0 atau lebih 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini sudah saya jelaskan kenapa bentuknya A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian A, B, C yang ini ya. Yang A dengan yang A ini ya, A di dalam ini dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, A, B, C ini dia adalah bilangan real dan A yang di depan tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Sudah saya katakan kalau dia jadi 0 berarti bentuk ini, coba di sini kan jadi 0. Kalau di sini jadi 0 berarti semuanya ini jadi 0 ya, karena ketika A-nya sama dengan 0 dikali dengan bilangan yang ada di sini, nilainya akan berubah. Jadi ini bukan bentuk lagi yang akan kita kerjakan pada penyelesaian atau pada bentuk kali ini. Ya, kan di sini A-nya tidak sama dengan 0, berarti A-nya bebas. Yang penting bukan 0 ya. Kenapa A-nya 0? Sudah tadi ya, A-nya kalau 0 berarti ini akan menjadi 0 dan tidak akan berlaku penyelesaian dengan menggunakan konsep yang akan saya jelaskan ini. Nah, kalau misalkan sudah terpenuhi, dapat ditentukan bahwa ini dapat diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk eksponensial ini kan persamaan eksponensial masih ya, karena ada eksponen di dalam persamaan gitu. Ini dapat diubah atau dapat diganti menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu kan yang ada pangkat 2. Pangkat tertingginya 2 ya. Kalau linear itu pangkat tertinggi 1. Kalau dia kuadrat pangkat tertinggi 2. Karena dia pangkat tertinggi 2 berarti di sini harus tidak boleh jadi 0. Kalau ketika jadi 0 berarti pangkat 2-nya hilang. Itu saya katakan tadi. Ya, pangkat 2-nya hilang dan ini tidak akan menjadi persamaan kuadrat. Kita lanjut. Oke, kita ke contoh soal ya. Tadi persamaan kuadrat ya. A pangkat Fx gitu ya. Kemudian dipangkatkan 2 tambah B
A pangkat Fx tambah C sama dengan 0. Ini bentuknya. Nah, kita akan menyelesaikan bentuk ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, ketika di dalam persamaan kuadrat, kita akan menemukan yang namanya adalah pemfaktoran. Itu ya. Pasti dia akan menemukan konsep pemfaktoran. Seperti apa konsep pemfaktoran? Perhatikan baik-baik. Pemfaktoran ini akan kalian gunakan di dalam penyelesaian materi-materi selanjutnya ya, bukan hanya materi ini saja. Materi pemfaktoran bisa dilakukan pada bentuk aljabar yang lain, seperti ada juga di limit ya, kemudian ada integral juga. Kalian akan menggunakan bentuk pemfaktoran ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pemfaktoran ini seperti ini ya adik-adik ya. Jika kita pemfaktoran itu bisa saja dilakukan pada bentuk yang pangkat tertingginya lebih dari 1 ya, pangkat tertinggi 2, pangkat tertinggi 3, pangkat tertinggi 4, dan seterusnya. Nah, ini pemfaktoran yang pangkat tertinggi 2 yang sering digunakan pada soal bentuk persamaan eksponen untuk diubah menjadi persamaan kuadrat. Jadi pangkat tertingginya adalah 2 atau kuadrat. Pemfaktoran pada bentuk kuadrat itu seperti ini. Misalkan saya punya contoh 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Nah, karena dia pangkat 2, berarti faktornya ada 2. Karena dia pangkat 2, faktornya ada 2. Nantinya kita buat seperti ini. Nah, ini jadi faktornya ya. 2 dalam kurung, artinya ada 2 faktor karena dia mengandung pangkat 2. Kalau dia pangkat 3, berarti ada 3 bentuk dalam kurungnya, gitu ya. Selanjutnya, ini sama dengan 0 ya. 2x pangkat 2. Siapa yang berpangkat 2? Yang berpangkat 2 itu yaitu 2x. Berarti 2x ini ada 2 jenis. 2x yang pertama dan 2x yang kedua. Gitu ya. Jadi 2x pangkat 2 jadinya 2x karena dia berpangkat 2. Selanjutnya dibagi. Nah, angka di dalam pangkat 2 itu ada berapa? 1 ya. 2 ini. Saya ulangi. Isi dari dalam kurung ya 2x pangkat 2 ya, karena dia 2x pangkat 2 berarti 2x-nya disebarkan di sini 2x. Kalau di sini 3x berarti 3x. Selanjutnya ambil angka di depan pangkat 2 ya. Angka di depan pangkat 2 yaitu 2. Letakkan di bawah penyebut ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita pakai logika saja. Sekarang kita pakai logika. Kita kalikan yang ujung-ujung. 2 dengan negatif 3. Kita kalikan 2 dengan negatif 3. Hasilnya letakkan di sini. 2 kali negatif 3. Negatif 6. Kemudian yang di tengahnya adalah positif 1. Gampang ya. Di 2 kali negatif 3. Ambil negatif ya. 2 kali negatif 3 negatif 6. Selanjutnya di persamaan yang kedua kita ambil angka di tengah 1. Nah, sekarang yang di sini kan negatif 6 didapat dari hasil kali 2 dengan negatif 3. Berarti ini kali. Di sini tambah. Nah, cari angka yang ketika dikali, angka keduanya ketika dikali hasilnya negatif 6, ketika ditambah hasilnya 1. Ya, berapa kira-kira? Kita patokannya di sini. Kalau dia negatif 3 kali 2 kan negatif 6. Tapi kalau negatif 3 ditambah 2 hasilnya 1 enggak? Tidak ya. Kita putar ya. Positif 3 dikali negatif 2. Hasilnya tetap negatif 6. Nah, sekarang positif 3 dikurang 2. Ya benar. Berarti angka yang tersembunyi adalah 3 dan negatif 2. Kita ambil saja angka ini. Ketika dikali, hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 dari mana? Tadi kan kita kali, gitu ya. 2 dikali negatif 3, hasilnya negatif 6. Angka yang di tengah juga kan, angka di depan X ini kan ada ya, 1 di sini. Di positif 1. Nah, ketika kita kali hasilnya negatif 6, ketika kita tambah hasilnya 1, itu adalah ini kita putar. Ya, ini 3, di sini jadi negatif 2. Coba.
3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6. 3 kurang 2 hasilnya 1. Berarti angka yang dimaksud di sini adalah positif 3 dan negatif 2. Ya, di sini positif 3 dan di sini negatif 2. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, mana yang bisa dibagi 2? Kedua-duanya harus dibagi 2 ya. Kalau salah satunya tidak habis dibagi 2 berarti jangan dibagi. Nah, ini yang dalam kurung pertama 2 bagi 2 kan habis gitu ya. 3 bagi 2 itu tidak habis gitu. 3 bagi 2 kan dapat koma, berarti jangan dihabiskan gitu ya. Jadi 2 bagi 2 habis, 3 bagi 2 tidak bisa. Berarti tetap dituliskan 2x tambah 3. Nah, coba yang ini. 2x dibagi 2. 2 bagi 2 kan habis. Oke, 2 bagi 2 juga habis. Berarti ini semua kita bagi 2. Jadi 2 bagi 2 1x. Kemudian negatif 2 bagi 2 kan negatif 1. Sama dengan 0. Gampang ya. Jadi 2x tambah 3 bagi 2 kan tidak bisa. Berarti tetap ditulis seperti ini. 2x kurang 2 dibagi 2 kan bisa. 2 bagi 2 negatif 2 bagi 2. Sehingga bentuknya jadi 2x tambah 3. Kemudian x kurang 1 sama dengan 0. Nah, itu adalah bentuk pemfaktoran ya adik-adik. Inilah bentuk pemfaktoran untuk pangkat tertingginya 2 atau pemfaktoran pada bentuk kuadrat. Nah, kita lihat contoh soal. Ini hanya apa namanya ya? Jembatan untuk menuju ke soalnya ini. Jadi ini nantinya akan kalian gunakan, akan selalu kalian gunakan pada penyelesaian model persamaan eksponensial bentuknya kuadrat ya. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Contoh, misalkan kita punya soal seperti ini. 2 pangkat 2x tambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita pindahkan 8 ini ya, 8. Kita pindah ke ruas kiri gitu ya, 8. Dengan cara bagaimana cara menghilangkan 8 di sini? Ya, 2 pangkat 2x kita tuliskan kembali yang di atas. Nah, 8 ini kita akan hilangkan. Caranya bagaimana agar dia jadi 0? Ya, 8 agar jadi 0 berarti dikurang 8. Karena 8 kurang 8 hasilnya 0. Itu ya. Untuk menghilangkan 8, ini kan positif 8. Untuk menghilangkan positif 8, kita jumlahkan dengan lawannya. Jadi positif 8 lawannya negatif 8, sehingga di sini 8 kurang 8 habis ya, 0. Nah, karena di sini kita lakukan kita tambahkan negatif 8, di sini juga kita tambahkan negatif 8. Ya. Jadi ini 8 hilang dengan cara menjumlahkan dengan lawannya. Jadi positif 8 lawannya negatif 8. Di sini juga diletakkan negatif 8. Sehingga menjadi seperti ini. Negatif 8, ini jadi 0. Oke. Nah, selanjutnya ada yang bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah, yang ini ya, bentuk pangkat. Ini bisa kita ubah. Ini juga bisa kita ubah. Ini bisa kita ubah melalui sifat perpangkatan. Coba lihat lagi sifat-sifat perpangkatan. Ada perpangkatan yang berbunyi A pangkat M kali N itu sama dengan A pangkat M dipangkatkan N. Ya, ada dia. Sifat eksponensial di mana A pangkat MN sama dengan A pangkat ya M kali N. Dia kalau tidak salah dia sifat ke-7. Kemudian yang ini juga ada sifatnya yang bentuknya A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Dia adalah sifat yang kelima. Nah, ini keduanya kita ubah seperti yang ini ya. Kita ubah keduanya menjadi bentuk seperti ini. Jadi ini 2, A-nya 2, M atau N-nya adalah 2 dan X. Selanjutnya ini A-nya 2, M dan N-nya bisa X dan 1.
gitu. Nah, sehingga kita ubah seperti ini. 2 pangkat X dipangkatkan 2 gitu ya. Jadi salah satu di antara ini kita letakkan di dalam. Kenapa bukan 2 yang di dalam? Nah, kenapa bukan 2? Ya, 2-nya kita letakkan di luar. Sebentar kalian tahu. Kalau misalkan 2-nya di dalam, bentuknya nantinya akan seperti apa gitu ya. Jadi X-nya yang di dalam ya. Jadi bentuknya menjadi 2 pangkat X. Karena kita bicara tentang persamaan eksponen. Di dalam pangkat atau di dalam fungsi persamaan ada bentuk perpangkatan yang salah satunya ada bentuk yang mengandung fungsi eksponen. Jadi X-nya kita letakkan di dalam, 2-nya kita letakkan di luar. Sehingga bentuknya sama dengan ini kan A. A-nya 2, M-nya X ya. M-nya X, kemudian N-nya 2. Tidak masalah. M kali N. Sama dengan 1 kali 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2 ya. 1 kali 2. Tunggu. 1 kali 2 itu kan 2. Bisa tidak saya putar 2 kali 1? Hasilnya tetap 2. Gitu ya. Itu yang saya maksudkan tadi. Nah, tidak masalah M-nya jadi X, N-nya jadi 2. Karena 2 kali X dan X kali 2 kan sama. Tuh, 5 kali 1 dengan 1 kali 5 sama. Jadi X-nya di dalam, kemudian 2-nya di luar. Kita ubah seperti ini. Ya. Oke. Tambah yang ini juga kita ubah 2 pangkat X, 2 pangkat 1. Nah, kalau saya tuliskan ini kan A pangkat M tambah N. M-nya 1, N-nya X, ya bisa kita putar. Jadinya begini. 2 pangkat 1, 2 pangkat X. Nggak masalah ya. Jadi X tambah 1. Jadi 2 tambah 1 dengan 1 tambah 2 kan hasilnya sama. 3 ya. Gitu. Jadi ini kita pisah. A pangkat M tambah N, A pangkat M, A pangkat N. A pangkat M kali A pangkat N. Ini juga 2 pangkat 1 kali 2 pangkat X. Nggak masalah. Kemudian dikurang 8 sama dengan 0. Oke. Ini tetap 2 pangkat X dipangkatkan 2. Nah, 2 pangkat 1 berapa coba? Sifat kedua. Setiap yang berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri, 2. Kemudian 2 pangkat X dikurang 8 sama dengan 0. Ini kan 2 pangkat 1 hasilnya tetap 2. Ini yang lainnya tetap. Nah, selanjutnya kita lakukan pemisalan. Ya, kita lakukan pemisalan. Misalkan, mana yang berpangkat atau berbilangan eksponen di sini? Yang ada bilangan eksponen terus nilainya sama. Bilangan berpangkat mana coba? Yang berpangkat terus ada X-nya yang di dalam gitu. Ini ya, ini pangkat ya. Ini bilangan berpangkat, 2 pangkat X. Ini juga bilangan berpangkat. Sama tidak 2 pangkat X? Sama ya, 2 pangkat X. Ini juga 2 pangkat X. Ini tidak pakai. Yang hanya mengandung bilangan pangkat eksponensial. Bilangan pangkat fungsi eksponen. Yang ada pangkatnya X, kemudian dia berbentuk pangkat. Ini ya, sama. 2 pangkat X, kemudian 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X yang tadi, kita misalkan menjadi sesuatu. Gitu. Kita misalkan jadi Y. Bisa kita misalkan jadi X. Kita misalkan jadi Z, mau R, mau P, mau apa, terserah. Yang pasti dia kita misalkan sesuatu. Nah, kita konsisten menggunakan huruf Y ya. Jadi 2 pangkat X ini, 2 pangkat X ini kita misalkan jadi Y. 2 pangkat X kita misalkan jadi Y. Nah, selanjutnya karena 2 pangkat X kita misalkan Y, berarti semua yang mengandung 2 pangkat X kita ganti jadi Y. Ya, ini kan bentuknya yang tadi 2 pangkat X pangkatkan 2 tambah 2 kali 2 pangkat X kurang 8 sama dengan 0. Yang mengandung 2 pangkat X kita ganti jadi Y. Ini mengandung 2 pangkat X, ya kita hapus. Ini mengandung 2 pangkat X, kita hapus. Kita ganti menjadi Y. Sehingga bentuknya menjadi Y pangkat 2 ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Ya, ini kita menggunakan pemfaktoran sama dengan tadi ya. Karena dia pangkat 2 berarti faktornya ada 2. Nah, baginya berapa?
baginya berapa? Ini ya pemfaktoran yang tadi, karena dia pangkat 2 berarti ada 2 faktor. Bagikan dengan angka di depan Y. Angka di depan Y kan 1 gitu. Kalau tidak ada angka di depan itu berarti di situ hasilnya 1 gitu. Aslinya di situ 1. Jadi kita bagi 1. Ya. Kalau di sini 2 berarti kita bagi 2. Kalau di sini 3 berarti di sini kita bagi 3. Oke. Nah, ini isinya apa? Kan Y yang berpangkat 2 berarti Y-nya ada 2. Y yang pertama, Y yang kedua. Gitu. Selanjutnya kita kalikan yang ujung-ujung. Ini kan 1 dikali negatif 8. 1 dikali negatif 8 hasilnya adalah negatif 8. Ini cakaran saja ya. 1 dikali ujung-ujung ya. 1 dikali negatif 8, negatif 8. Ini dikali ya. Jadi 1 dikali negatif 8, negatif 8. Negatif 8 dapat dari operasi perkalian. Yang di tengahnya adalah positif 2. Positif 2 dikali di atas tambah di bawah. Walaupun di sini negatif tetap biasa di sini tambah ya. Nah, sekarang kita akan cari dua angka yang ketika dikali hasilnya negatif 8, ketika ditambah hasilnya positif 2. Kira-kira berapa? Ayo, kira-kira berapa? Ketika kita kali hasilnya negatif 8 dan ketika kita jumlahkan hasilnya adalah positif 2. Coba 4 dengan negatif 2. 4 kali negatif 2 berapa? 4 kali 2 kan 8. Karena ada negatif berarti jadi negatif 8. Benar ya? 4 kali negatif 2 negatif adalah 8. Nah, sekarang 4 ditambah negatif 2 atau 4 kurang 2. 4 kurang 2 hasilnya 2. Benar ya? Berarti ketika 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Benar. Dan 4 ditambah negatif 2 hasilnya 2. Berarti angka yang misterius tadi yang kita isi di sini adalah negatif 2 dan 4. Oke, kita letakkan di sini negatif 2, di sini 4, positif 4. Nah, masalah di sini positif 4 atau sini negatif 2, enggak masalah ya. Tertukar enggak apa-apa. Yang ini yang kita ambil, letakkan di sini. Nah, sekarang kita bagi dengan 1. Bisa tidak semuanya dibagi 1? Bisa. Semua angka yang dibagi 1 tetap bilangan itu sendiri. Nah, masalah ya. Jadi ini tetap tidak berubah. Karena dibagi 1. Y kurang 2 dibagi 1 ya tetap Y kurang 2. Y bagi 1 Y. Negatif 2 bagi 1 negatif 2. Ini juga tetap ya. Y tambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita pisah 2. Selanjutnya kita pisah 2. Kan di sini ada 2 faktor. Yang pertama dan yang kedua. Ini faktor yang pertama, ini faktor yang kedua. Kita pisah. Faktor yang pertama adalah Y kurang 1. Y kurang 1 sama dengan 0. Faktor yang kedua, Y tambah 4 sama dengan 0. Itu ya. Jadi ada 2 ya. Yang di ruas kiri ada Y kurang 2 dan Y tambah 4. Dia sama-sama nilainya 0. Jadi Y kurang 2 itu nilainya juga 0. Y tambah 4 juga nilainya 0. Kenapa? Karena dia sama gitu ya. Ketika kita kali keduanya tetap hasilnya 0. Berarti ini 0, ini juga 0 ya. Nah, ini kita pindahkan negatif 1 ke ruas kanan, jadinya positif 1. Negatif 1 pindah ke ruas kanan ya positif 1 gitu ya cara cepatnya. Nah, sekarang di sini juga kita pindahkan. Y positif 4, kita pindahkan positif 4 ke ruas kanan, jadinya negatif 4. Tuh. Jadi positif 4 ubah jadi negatif 4. Bukan ubah, pindah. Yang positif 4 ini pindah ke kanan, positif jadi negatif. Nah, sekarang Y. Tadi kan Y kita misalkan apa? Kita kembalikan. Y kita misalkan 2 pangkat X. Nah, kembalikan. Ganti Y kembali ke 2 pangkat X. Kita kembalikan 2 pangkat X. Jadi Y ini kita kembalikan jadi 2 pangkat X. Sama dengan 1. Ini 2. 2 pangkat X. Sama dengan 1. Nah, selanjutnya ini kita bisa ubah. 1 ini kan bisa jadi gini. 2 pangkat 0 ya. Bisa tidak? Nah, tujuannya apa? Agar sama-sama kita memiliki bilangan pokok 2. Nah, 1 ini kita bisa ubah. 1 kan
semua yang berpangkat 0 hasilnya 1. Semua yang berpangkat 0 hasilnya 1. Nah, kita buat 2 pangkat 0, hasilnya juga 1. Kenapa harus 2 pangkat 0? Karena kita harus samakan, ya. Kita harus samakan bilangan pokok. Di sini kan bilangan pokok 2. Berarti di sini 1 harus berbilangan pokok 2. 2 pangkat berapa hasilnya 1? 2 pangkat 0. Karena bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita hilangkan. Sisa X sama dengan 0. Gitu ya. Kenapa harus 2 pangkat 0? Karena bilangan pokoknya harus sama-sama 2. Di sini kan 2 pangkat X. Agar kita bisa coret seperti ini, berarti 1 ini kita ubah jadi 2 pangkat berapa? Gitu. Ternyata 1 itu 2 pangkat 0. Sehingga kita coret, sisa adalah X dan 0. X sama dengan 0. Kalau yang ini juga kita buat seperti itu. Sini negatif 4. 2 pangkat negatif 4 ya. Sorry. 2 pangkat X sama dengan negatif 4 kita. Bisa tidak 2 pangkat X ini kita ubah jadi 2 pangkat berapa? Tidak bisa ya. 2 pangkat 2, 4. Bukan negatif 4. Negatif 4 tidak bisa kita jadikan 2 pangkat sekian. Tidak bisa. Coba cari. Ya. 2 pangkat 2 itu 4. Kalau 2 pangkat negatif 2, oke, 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2 atau 1/4. Jadi negatif 4 tidak bisa diubah menjadi 2 pangkat berapa, gitu ya. Ini tidak bisa. Sehingga 2 pangkat X sama dengan negatif 4 itu tidak ada nilai X-nya. X-nya tidak dapat, gitu. Ya. Atau tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Sehingga X yang kita dapatkan melalui Y tambah 4 sama dengan 0 itu tidak ada. Kenapa? Karena negatif 4, ya, negatif 4 itu tidak bisa lagi kita ubah menjadi 2 pangkat berapa. Nah, kalau tidak bisa diubah berarti X-nya kita tidak temukan. X-nya tidak ada. Sehingga X-nya hanya dapat melalui sini, yaitu X-nya adalah 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaiannya hanya 1. X-nya hanya 0. Selesai. Oke, paham ya? Sorry. Di sini sorry ya. Sorry, di sini 2 ya adik-adik. Sorry, di sini 2. Mohon maaf. Di sini 2 ya. Sini kan Y kurang 2. Di sini Y kurang 2 ya. Sehingga pindahnya jadi 2. Di sini jadi 2 ya. Mohon maaf. Sini 2. Saya keliru. Y kurang 2. Y kurang 2 sama dengan 0. Y sama dengan 2. Sini 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, 2 ini kan sebenarnya 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 1. 2-nya habis. Sisa X sama dengan 1. Bukan 0 ya. Mohon maaf. Jadi di sini Y kurang 2. Bukan Y kurang 1. Ya. Saya keliru tadi. Y kurang 2 sama dengan 0. Negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Positif 2 ini kan sebenarnya 2 pangkat 1 ya. Pangkatnya ada. Pangkat 1. Tuh, 2 itu kalau tidak dituliskan pangkat, dia pangkat 1. 3, 4, dan seterusnya itu kalau tidak ada penulisan pangkat, berarti pangkatnya 1. Ini kita ubah jadi 2 pangkat X ya. Karena Y kita ubah tadi jadi 2 pangkat X. 2-nya kita habiskan atau kita hapus. Bisa X sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya bukan 0 ya. Bukan 0, mohon maaf. Di sini hasilnya 1. Oke. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan sama saya ataupun guru pengajar kalian melalui kolom komentar bisa, WhatsApp bisa, Classroom bisa. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap belajar, tetap stay di rumah, dan tetap mengerjakan apa yang diberikan oleh guru-guru kalian. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.